Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 25 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Janjinya Sempurna. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 7 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah ke situ, ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu ia tidak mempunyai anak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar untuk memegang janji Tuhan adalah janji yang sempurna, yang diberikan kepada setiap anak-anaknya yang taat dan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Janji Allah adalah janji sempurna. Namun janji manusia seringkali janji palsu dan janji menipu. Dia berjanji dia akan setia, ternyata tidak setia. Dia berjanji akan membayar hutang, ternyata dia lari dan kabur. Dia berjanji untuk memberikan semua yang terbaik, ternyata yang terbaik tidak diberikan kepada kita, tetapi kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, janjinya sempurna. Kita melihat banyak sekali janji yang dilanggar, sumpah-sumpah, baik sumpah-sumpah dari profesional, para pendidik, para politikus, para pengacara, dokter, kemudian juga hamba Tuhan, pendeta sekalipun ada janji yang diungkapkan dan diucapkan. Aparatur sipil negara, para swasta, dalam kemudian hubungan dagang, ada janji yang diucapkan, ada perjanjian yang dilakukan. Dalam hubungan keluarga ada janji yang diungkapkan, yang dinyatakan, bahkan itu di depan Tuhan, di dalam sebuah ibadah gereja yang dikuduskan oleh Allah. Namun kemudian janji itu tidak ditepati, janji itu diingkari dan janji itu dikhianati. Bagaimana dengan janji Allah? Adakah janji Allah yang tidak ditepati? Adakah janji Allah yang tidak sempurna? Cacat, tidak bulat, tapi lonjong? Tentu tidak ada. Apa yang dikatakan dalam pembelaan Stefanus dalam menghadapi tuduhan terhadap Stefanus, itu yang kita dengar dalam renungan sehari sebelumnya. Allah memberikan sebuah penjelasan hikmat kepada Stefanus untuk menjelaskan bagaimana Tuhan sudah memimpin seluruh bangsa Israel yang dikatakan dimulai dari Abraham ketika dia masih di Mesopotamia, sebelum dia menetap di Haran, memberikan tentang janji, dan kemudian kronologi yang ada adalah berbicara tentang janji tidak hanya sebuah tanah Kanaan, sebuah tanah perjanjian, sebuah tanah yang diberikan oleh Tuhan baik kepada Abraham, baik kepada kemudian orang-orang selanjutnya. Semuanya Tuhan penuhi. Tetapi pada akhirnya apa yang diperjuangkan oleh Stefanus, yaitu tentang Kanaan sorgawi, Kanaan yang sesungguhnya, tempat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita masing-masing yang akan kita tuju. Ayat ke-6 dikatakan, beginilah firman Allah bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, bahwa mereka akan diperbudak dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku ke tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Demikianlah Abraham memperanakan Ishak lalu menyunatkannya pada hari ke-8. Dan Ishak memperanakan Yakub dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Bagaimana kemudian Yusuf disertai oleh Allah? Walaupun sudah dijual di sumur kering, sudah dianggap tidak ada, dianggap seluruh kekuatannya melemah, tapi Tuhan bisa mengangkat dan menguatkan kita. Sahabat seperjalanan, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Terkadang Tuhan meminta kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang asing, baik tempat dalam bentuk betul sungguh-sungguh sesuatu yang harafiah, pindah tempat, tapi juga kadang-kadang berbicara tentang keluar dari zona nyaman. Tatkala Tuhan memerintahkan keluar dari tempat ini, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Mungkin kita berganti pekerjaan, mungkin kita mengalami sebuah masalah hidup yang sudah nyaman suruh keluar.
melewati perjalanan yang tidak pasti, tapi Tuhan menjanjikan Tuhan akan memimpin kita yang berkata bahwa Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Ini berbicara tentang iman kepercayaan, mencurigai Allah dan tidak mempercayai Allah. Selain berdosa tentu merugikan diri kita sendiri. Sama dengan kita tidak mau berpegang kepada pegangan yang kokoh dan kuat. Tatkala kita diterjang oleh angin ribut, kita bisa terhempas. Namun Tuhan berkata, akulah kota benteng yang teguh tempat engkau berlindung. Tatkala kita dalam kehausan mencari makna hidup dan Tuhan berkata, datanglah kepada aku. Aku adalah lemah lembut, aku akan memberikan damai yang tidak diberikan oleh dunia, berikan kepada setiap kita masing-masing. Sejauh mana sahabat seperjalanan kita mendekat kepada Allah. Dan di dalam seluruh proses hidup yang sulit, yang tidak menyenangkan, kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita perlu meninggalkan sesuatu yang kita anggap sudah nyaman, sudah baik. Tetapi Allah memerintahkan sesuatu untuk pergi dan Tuhan memberikan kekuatan menyertai. Kalau kita pergi ke tempat yang baru, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang disediakannya. Karena itu adalah janji Allah. Biarlah dalam hidup ini kita boleh belajar janjinya sempurna, mempercayai penyertaannya, mempercayai pemeliharaannya, mempercayai kekuatan yang diberikan kepada kita. Jangan takut dengan badai, tetapi kita mempercayai ada sang peneduh badai, yaitu Kristus sendiri. Jangan takut hidup ini mengalami kegelapan, karena Tuhanlah sebagai terang yang ajaib yang akan menerangi kita. Jangan takut juga kepada lembah yang kelam, karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik, akan menyertai engkau dalam lembah kekelaman sekalipun. Janganlah takut dengan kematian, karena Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang sudah mati, dia akan dibangkitkan kalau engkau percaya kepada aku. Jangan takut dengan ancaman dalam bentuk apapun juga, karena kekuatan terbesar, hakim terkuat, pembela yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Sejauh mana sahabat seperjalanan kita mempercayai kuasa Allah, mempercayai penyertaan Allah, mempercayai kasih-Nya dan janjinya sempurna untuk sesuatu yang belum terjadi saat ini, untuk masa depan kita yang menolong kita, anak mantu kita, cucu kita, seluruh keluarga besar kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh di waktu-waktu khusus. Serahkanlah kepada Allah. Kita mengerjakan bagian kita, tapi Tuhan akan bertindak melebihi kekuatan yang kita miliki. Tuhan akan berperkara untuk setiap orang yang akan mengganggu dirimu, menghalangi dirimu. Tatkala sudah Tuhan terdepan, seperti tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Tiang awan menyejukkan dari panas, tiang api menghangatkan di situasi malam yang terdingin. Laut tebrol, sesuatu yang tidak mungkin. Tuhan akan tembus dengan kuasanya. Engkau berjalan di antara dua dinding laut yang sangat tinggi, dan Tuhan akan membawa engkau ke seberang dengan aman, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang terus mempercayai Allah tanpa ragu, meyakini bahwa janjinya adalah janji sempurna yang akan digenapi dan tidak akan diingkari. Serahkan hidupmu, percayakan hidupmu kepada Allah, sumber segala sesuatu yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih janji firman-Mu bahwa janji Engkau sempurna, kekuatan Engkau sempurna, penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.